Menurut gua kenapa podcast begini supaya menurut gua kalau Joe Rogan ceritain mengenai orang-orang yang hebat datang ke tempat dia, menurut gua kita cerita tentang diri kita aja, kita kan rada narsisik gitu Bisa kan. juga. Paling nggak ada yang nonton. Iya. Ya, so what? Oke. Gua kenal sama dia. Kita tuh SMP 1 baru masuk dari sekolah lain. Iya. Terus dia ketua kelas, gue ketua kelas. Jadi kenalannya gara-gara baris bawaris. Udah gitu gue nggak punya teman di situ. Itu berantem dulu kan? Belum Ya? belum. Berantem itu setelahnya. Itu belum. Terus udah pas lagi itu main, tiap hari gue temennya cuma dia. Jadi gue ke kelas dia di atas, gue di bawah. Jadi kita tiap hari jalan berdua ya. Iya. Dari hari pertama tuh. Karena gue gak punya temen. Ada sih teman-teman gue dari BHK, cuman 2-3 orang. Salah satunya Felis. Oh, Felis itu BHK. Felis Ya? tuh BHK. Salah satunya si Felis BHK. Si Oleh itu ternyata anak BHK juga. Oh. Dia tuh BHK tapi jauh di bawah gue. Pada masa itu. Ya tapi gue ngerasa gue cukup bersyukur dan beruntung sih. Maksudnya kayak kalau gue ketemu teman-teman lama tuh pasti komennya gitu. Maksudnya apa? Lu dari dulu ya gitu. Iya, dari dulu ya. Dari dulu main musik gitu. Iya. Kayak yang paling konsisten lu. Ada sih temen gue yang konsisten juga. Dari SD dia suka apa namanya komputer ya sampai hari ini ada lah. Ada juga sih. Cuman kan yang namanya komputer kan saat itu aja hal yang baru kan. Iya. Kalau lu mulai tahun 94 kan baru ada internet kan. Iya. Jadi kalau lu mulai saat itu terus lu suka komputer sampai sekarang lu masih suka komputer ya which is lu juga tiap hari kita kerja pakai komputer kan. Tapi kan nggak semua orang bilang gue mau main musik terus lu main sampai tua gitu kan. Tapi memang gue mungkin dari semenjak gue SD kali. Kayak gue udah melihat gue nanti kalau gue udah gede gitu gue mau jadi musisi gitu. Iya, iya. Gitu. Tapi kan maksud gue, ya maksudnya yang bikin gue merasa bersyukur tuh apa? Nggak banyak orang yang bisa punya mimpi dari kecil terus bener-bener dijalanin gitu kan. Iya, betul. Tuh partner telepon tuh. Waduh, gue telepon Gregory. coba angkat dulu nih. Gimana nih? Pak Greg. Gregory? Halo. Yo. Itu baca WhatsApp aku deh, kok itu aneh gak sih? Gue dari kemarin dengerin aneh, gue dengerin mobil aneh mas. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang menit 1:80 karena mobil gue kan agak delay dikit kan. Menit 1. Dia yang menit 1. Coba Vel, dicek Vel. Turning page menit 1. Kalau gue udah ada mobil yang kejual itu kasar kan, kayak jatuhnya juga harus di mungkin chordnya tuh sama, harus di Iya. Iyo lagi di mana nih Yu? Lagi ada tamu nih. Waduh. Bapak. Siap. Kita lagi podcast nih, Pak. Lagi Ikutan bikin dong. podcast nih Pak. Waduh. Dia mau fight nih. Iya nih, kita mau. Ini partner saya nih. Wih. Kita mau begini-begini nih. Ada sponsornya nggak nih, Pak? Ada yang mau bayarin nggak nih, Pak? Kita mau begini-begini nih, Pak. He's open for sponsor nih, Greg. Hah? Kalau Archipelago Sigar sih mau ditaruh aja sama dia. masuk ringnya ini dong, pakai payalin kita di konten. Masuk link pakai string kuartet. Teng gitu. Gimana ya? Ya belum pernah dicoba sih. Cuman nggak tahu works apa enggak. Aduh. Gitu. Ya udah nanti dicek. Anehnya kenapa sih? Kayaknya kalau kebetulan buat ngerti isinya, yang pertama tuh udah mulus banget gitu. Yang setelah kita di cashback kemarin, kena korban Indo Hotback, cakep banget depannya. Tapi yang kedua itu kasar banget, kedengeran kasar banget sama kayak tadi itu semuanya kayak kaget dan apakah itu bareng atau enggak sih? Ini yang tak. Karena normal kan, mungkin harus ininya dibedain lagi. Coba. Itu kan mau jadi lagu andalan buat jualan tuh lagu andalan kita. Oke. Jadi kalau kita tuh benar-benar prospek banget gitu, tanggung. Ya udah coba. Itu kan juga topik ya, aduh aneh banget ya.
Nanti dicek ya. Ini kamu dengerin deh, mungkin kayak di mobil sama di sana, kalau di sana mungkin nggak aneh, oh iya kedengeran ininya dulu ininya. Tapi kalau gue dengerin di sini kayak, kok nggak cakep-cakep banget ya, nggak 100% perfect gitu loh. Kalau Oh. keren banget tuh lagu, aransemennya keren. Hmm. Aku udah datangnya si Ican nih, kamu mau datang ya? Gitu. Gue nanya aja, bawa tamu katanya. Oke, oke. Gue TGS. Oh gitu. Ya udah. Siap. Nanti kita cekin ya. Alright, bos. Ya. Kok, mau jalan dulu ya? Cabut. Deh, Man. Yuk. Ya. Ya, Man. Udah pulang kerja ya? Iya. Jam berapa sih pulang kerja? Jam 5. Jam 5. Gitu. Sampai mana tadi kita ngobrol ya? Lagi bikin apa sih, si Greg? Bikin lagu? Enggak, jadi ada satu lagu yang kemarin kita main live lah gitu. Hah? Kok audionya ada yang aneh ya? Coba nanti dicek lagi deh. Oh gitu. Karena dia mau pakai buat jualan gitu lah, mau pakai buat promote. Nah, Archipelagio dan Archipelago juga sejarahnya Iya. boleh tuh. Tapi itu boy, ya maksudnya yang tadi gue bilang, maksudnya gue bersyukur sih bisa melakukan hal-hal yang dari dulu gue impikan. Ini termasuk ini kan. Iya. Sigar kan awalnya emang hobi sigar sama lu dulu tuh. Kita tonton berapa ya? 2008 gitu. Iya pas gue balik, iya 2008 lah ya, 2008. Sigar-sigar lucu juga ya gitu. Terus suka sampai akhirnya gue nongkrong sama Greg. Terus kayaknya keren nih kalau kita punya sigar sendiri. Akhirnya punya sigar sendiri gitu. Terus makin lama makin serius sampai sekarang build factory sendiri. Kayak, kok bisa gitu ya gitu. Tapi emang sigar menurut gue rada beda nih sama musik. Musik itu adalah jati diri lu. Iya. Sigar itu adalah sebuah aksesoris. Kalau gue bilang ke orang-orang, musik itu passion gue, kalau sigar hobi gue. Oh iya. Bisa. Kalau yang gue lihat dari diri lu adalah Gihon itu adalah pas ngomong dengerin Gihon ya bukan tukang sigar. Begitu gue dengerin Gihon yang ada di otak gue adalah musisi. Iya. Tapi musisi kan banyak sukanya dong. Ada yang suka makan, ada yang suka ya kan sport, ada yang suka apa. Nah, lu nomor 1 sekarang ini adalah sigar, ya kan? Aksesoris ya bukan berarti nggak ada yang lain, ada juga kan, ya kan? Kayak boxing kan juga salah satu aksesoris kan, hobi kan. Ya walaupun boxing kan gue juga baru dengar dari lu kan, memang lu udah suka boxing dari kecil kan? Dari kecil. Iya. Kalau gue telusuri lagi ya, dari kecil banget. Jadi zaman gue kecil tuh, bokap gue tuh suka pulang bawain kayak sarung tinju gitu. Terus gue kayak suka nantangin anak-anak di jalan. Berantem. Terus gue dipukul, gue nangis gitu. Gue inget banget tuh dulu. Bokap lu pulang bawain sarung tinju, boy? Bokap gue tuh kayak bendaharanya Pertina Tangerang atau apa gitulah. Masa ya? Di pertinjuan ya. Gila. Gitu. Gue tuh ngomongin tinju tuh pertama kali gue nonton tinju live sebenarnya nggak lama, sekitar 2009-2010 juga. Itu di situ di MBS. Lu ngapain Nonton tinju live. Oke. Ya. Terus menurut gue menyeramkan sih. Menyeramkan, keren. Iya, the whole set semua keren. Tapi menurut gue menyeramkan. 2 orang bertarung, diliatin begitu banyak orang, terus abis itu dia pukul-pukulan, terus disorakin. Ini kan sebenarnya kayak gladiator kan? Iya. Ini the same culture yang udah dipunya sama Romawi dari zaman dulu kan? Iya. Bunuh-bunuhan, terus disorak-sorakin sama semua orang dan nggak sedikit yang taruhan. Iya. Berarti sebenarnya kita itu memang suka lihat orang bunuh-bunuhan. Iya. Kan ya itu kalau ngobrol sama Don Patrick gitu kan. Pada dasarnya kan manusia itu seneng lihat orang berantem. Iya. Gitu. Lu lihat orang berantem di pinggir jalan pasti lu berhenti dulu Iya, sebenarnya. betul.
gitu. Kalau lu lihat orang apa ya melakukan berkesenian yang bagus gitu, belum tentu lu berhenti gitu. Iya, benar. Atau dia main catur gitu Yeah. yang membutuhkan otak yang Yeah. sangat bright Yeah, gitu. yeah, yeah. Aduh, mungkin nggak lu berhenti dulu gitu bikin macet nggak. Tapi kalau ada orang berantem di jalan pasti macet tuh. Iya, dia teriak gitu. Iya. Stopping power gede. Iya, jadi memang olahraga ini naturally kayaknya disukai manusia sih Iya. menurut gua. Ada satu filosofer lama tahun abad 19 kayaknya, Schopenhauer. Dia pernah bilang Schadenfreude. Itu Orang Jerman. gua suka nih. Schadenfreude itu adalah sifat manusia di mana manusia suka melihat orang lain menderita. Oh gitu ya. Iya, jadi dia itu senang di atas penderitaan orang lain dan which is setiap orang ada. Oke. Itulah sebabnya begitu ada pukul-pukulan, dia suka nontonin. Dia suka dipukul nggak? Enggak. Iya. Itu kan orang lagi menderita, gue liatin orang menderita, gue suka, ya kan? Tapi gua rasa apa ya? Kalau level garisnya tuh di sini gitu ya, ini menderita, ini yang sukses banget gitu. Selama dia keluar dari sini orang suka deh. Iya, Yang benar. super sukses pun Iya. orang will follow dan tertarik untuk ngikutin gitu. Betul, iya, betul. Banyak algoritma di sosial media yang sekarang juga itu mengambil konsep penderitaan menjadi sebuah hiburan. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi kalau lu bikin video 5 detik, 10 detik yang berhubungan dengan misery, penderitaan, either itu orang ditembak kayak atau orang jatuh atau orang luka, itu view tinggi banget. Iya. Setuju gua. Termasuk si Code Blue ini. Si Code Blue. Iya. Code Blue ini sebenarnya adalah coba-coba di mana si tukang kritik ini sebenarnya itu mau coba masukin penderitaan ke dalam diri dia. Bahwa nih anjing gue dapat makanan begini nih. Oke. Itu penderitaan tuh Oh iya, penderitaan yang lu alami. yang gue alami. Kok gini sih? Ini Saya kok bisa gini, gini iya. gitu. Iya. Nah, Makanya orang suka ya. orang suka. Iya, iya. Tapi memang ya, karena ini nggak secara langsung ya, berarti lu butuh mediasi yang cukup sophisticated. Iya. Kalau enggak orang akan cepat bosen. Iya, iya, iya. Makanya harus dibikin lebay. Iya, iya. Akhirnya video ke 10 gitu gue udah mulai lihat animo orang tuh udah mulai rada bosan melihat yang rada enteng. Oke. Jadi harus dinaikin. Kebetulan lagi gue dapet 5 star yang piring pecah gitu-gitu. Iya, gue inget tuh. Iya. Ya kan? Nah itu, Nah, itu naik tuh ya. naik lagi tuh, naik lagi tuh. Terus kebetulan banget di saat yang sama juga, ini semua nggak ada yang setting ya. Oh. Di saat yang sama, kedapetan 5 star yang becek lah, ya. Abis itu yang nggak proper, sendoknya kotor segala macam. Which is, ya orang itu kan nggak tahu yang terjadi apa. Gua harus storytelling yang cukup menarik sehingga orang tahu bahwa anjing gue bayar 500.000 tapi dapatnya begini gitu. Iya, iya. Anjing gue bayar 1 juta tapi dapatnya begini. Gitu. Itu juga ngaruh. Kenapa? Makanya gue spill bill di terakhir. Oh. Karena penderitaan itu akan ngelok ke otak orang saat dia tahu anjing gue harus bayar segitu. Lu bayar segitu dan lu dapatnya itu. Iya, iya. Ngehe banget gitu kan. Iya, iya, iya. It's just an entertainment kalau menurut gue ya. Iya. Ya, ikut lu itu just entertainment. It is. Kalau misalkan lu suka, lu akan follow melihat video-video gue yang berikutnya. Kalau lu nggak suka, lu akan unfollow. Karena gue nggak mau dia ada di FYP gue, ya kan? So menurut gue fair-fair aja. At one point gue itu melihat bahwa ternyata banyak orang yang sudah mulai bosan dengan direct humiliation. Oke. Jadi lu harus yang rada soft approach. Kayak gimana tuh boy? Soft approach humiliating tuh yang seperti apa tuh? Jadi yang kadang-kadang tuh lu ajak chefnya makan di depan chefnya, lu nggak bilang ini nggak enak, lu bilangnya ini tuh bau kulkas ya gitu. Oke. Ya, gue nggak bilang ini nggak enak, Oke. tapi ini kok bau kulkas ya gitu. Lu bisa gambarkan nggak bau kulkas di otak lu itu susah loh. Nggak kebayang sih. Nggak Gua kebayang. Nggak suka nyiumin kulkas soalnya. Exactly kan, lu nggak kebayang. Buat dia